Halo, selamat berjumpa kembali di pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 11 dengan materi unit 1, Pengenalan Konstitusi dalam Pengalaman Hidup Sehari-hari. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Adapun agenda pada bab ini ialah yang pertama pada unit 1 itu pengenalan konstitusi, kemudian pada unit 2 itu pengenalan norma. Kemudian pada unit 3 itu hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Unit yang keempat itu kesepakatan bersama. Unit yang kelima produk dan hierarki perundangan. Unit yang keenam hubungan antar perundangan. Unit ketujuh analisis produk perundangan. Nah, pada unit 1 ini kita akan membahas terkait dengan pengenalan konstitusi dalam pengalaman hidup sehari-hari. Yang pertama itu ada terkait dengan sejarah perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam sejarahnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dirancang sejak 29 Mei tahun 1945 sampai 16 Juni tahun 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI atau dalam bahasa Jepang dikenal dengan Dokuritsu Junbi Shisakai yang beranggotakan 21 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua dengan 19 orang anggota yang terdiri dari 11 orang wakil dari Jawa, 3 orang dari Sumatera, dan masing-masing satu wakil dari Kalimantan, Maluku, dan Sunda Kecil. BPUPKI ditetapkan berdasarkan maklumat Gunsekan nomor 23 bersamaan dengan ulang tahun Teno Heika pada 29 April 1945. Konstitusi. Konstitusi adalah salah satu norma hukum di bawah dasar negara. Dalam arti yang luas, konstitusi adalah hukum tata negara, yaitu keseluruhan aturan dan ketentuan hukum yang menggambarkan sistem ketatanegaraan suatu negara. Dalam arti tengah, konstitusi adalah hukum dasar, yaitu keseluruhan aturan dasar, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalam arti sempit, konstitusi adalah undang-undang dasar, yaitu satu atau beberapa dokumen yang memuat aturan-aturan yang bersifat pokok. Nah, dengan demikian, konstitusi bersumber dari dasar negara. Isi norma tersebut bertujuan mencapai cita-cita yang terkandung dalam dasar negara. Konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi serta paling fundamental sifatnya. Konstitusi merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu, konstitusi sebagai hukum tertinggi sebuah negara harus dimaksudkan untuk mencapai dan mewujudkan tujuan tertinggi bernegara. Adapun macam-macam konstitusi, yakni ada dua macam konstitusi, yakni tertulis dan tidak tertulis. Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi tertulis dan konvensi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, konvensi adalah pemufakatan atau kesepakatan terutama mengenai adat, tradisi, dan sebagainya. Konvensi merupakan aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara, dilakukan terus-menerus dan berulang-ulang dalam praktik penyelenggaraan negara, tidak bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pelengkap atau pengisi kekosongan yang timbul dalam praktik penyelenggaraan negara. Contohnya adalah pidato Presiden setiap tanggal 16 Agustus. Sehari pasca kemerdekaan, yakni pada tanggal 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berhasil disahkan sebagai konstitusi melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat dengan PPKI atau dalam bahasa Jepang disebut dengan Dokuritsu Junbi Inkai. Sejarah perubahan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Dalam perjalanan sejarah, Konstitusi Indonesia telah mengalami beberapa kali pergantian baik nama, substansi materi yang dikandungnya maupun masa berlakunya, beserta perubahan-perubahannya yakni dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, berlakunya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Yang kedua, Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang berlaku pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950 berlaku dari tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Yang keempat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni kembali kepada Undang-Undang Dasar NRI lagi, yang berlaku pada tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan 19 Oktober 1999. Kemudian yang kelima, berlakunya perubahan yang pertama atau amandemen yang pertama pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni dari tanggal 19 Oktober 1999 sampai dengan 18 Agustus tahun 2000. Kemudian perubahan yang kedua, yakni pada tanggal 18 Agustus tahun 2000 sampai 9 November tahun 2001. Kemudian berlakunya masih pada perubahan pertama dan kedua dan ketiga, dan pada amandemen yang ketiga, yakni berlaku 9 November tahun 2001 sampai 10 Agustus tahun 2002. Kemudian berlaku pada amandemen yang keempat pada tanggal 10 Agustus tahun 2002. Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita cermati pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945, itu ada banyak pasal yang bersentuhan langsung dengan kehidupan seluruh warga negara. Berikut adalah beberapa pasal yang dimaksud. Terkait dengan hak dan kewajiban warga negara, itu ada pasal 27 ayat 1, 2, dan 3. Salah satunya yakni segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kemudian terkait dengan hak dan kewajiban warga negara, pasal 27 ayat 2 dan ayat 3. Kemudian terkait dengan pemenuhan hak asasi manusia, itu terdapat dalam pasal 28 dan pasal 28A sampai 28J, yakni
Pada pasal 28A, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Terkait dengan jaminan beragama, yakni pada pasal 29 ayat 1 dan 2. Yakni pasal 29, pasal bunyinya di ayat 1, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Terkait dengan bela negara, terdapat dalam pasal 30 ayat 1 yang berbunyi tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Terkait dengan pendidikan dan kebudayaan, itu terdapat dalam pasal 31 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5, dan pasal 32 ayat 1 dan 2. Salah satunya di pasal 31 ayat 1 terkait dengan pendidikan dan kebudayaan, yakni setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Kemudian terkait dengan perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, terdapat dalam pasal 33 ayat 1, 2, 3, dan 4, dan 5. Kemudian pasal 34 ayat 1, 2, 3, dan 4. Salah satunya di pasal 33 ayat 1 terkait dengan perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Di pasal 33, yakni perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Demikianlah materi pada unit 1 terkait dengan pengenalan konstitusi dalam pengalaman kehidupan sehari-hari. Semoga pembelajaran ini dapat memberikan pengetahuan dan manfaat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sampai jumpa.